warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Marcelina dari Prodi Farmasi Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Untuk memenuhi tugas mata kuliah toksikologi, maka saya di sini Toksikologi itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya toksikos dan logos. Toksikos itu artinya racun dan logos artinya ilmu. Jadi, toksikologi adalah ilmu yang mempelajari senyawa kimia yang merugikan terhadap organisme hidup atau kerusakan biologi. Toksikologi menimbulkan ketergantungan, sakit, mati, langsung dan tak langsung, kemudian jangka panjang. Kemudian ada masa awal kehidupan manusia. Toksik itu racun. Pada zaman dahulu itu meliputi racun dari hewan dan ekstrak tanaman yang digunakan untuk berburu, perang, dan pembunuhan. Dari buku Ebers Papyrus tahun 1500 sebelum Masehi, dalam bukunya berisi tentang informasi terkait bahan atau mineral racun seperti hemlock di Yunani, aconit di Cina, opium, dan timah. Kemudian dari buku Spanish Physical Orfila tahun 1815, Establish Toxicology as a Distinct Sensitive Discipline. Dalam bukunya Trade this Poison terbit pada tahun 1814, dia membagi racun menjadi 6 kelompok. Yang pertama ada Cordyceps aspirinus, dan yang kedua ada Acrids, yang ketiga ada Stuping or narkotik, yang keempat ada narkotik Ticeset, dan yang kelima ada Septica atau Paterefican. Ini semua adalah toksikologi forensik. Dibagi menjadi 3, yaitu toksikologi lingkungan, toksikologi ekonomi, dan toksikologi kehakiman atau kedokteran kehakiman. Yang pertama ada toksikologi lingkungan, dibagi menjadi 2, yaitu toksikologi lingkungan dan toksikologi industri. Pada toksikologi lingkungan itu contohnya pada pencemaran, residu, dan kesehatan industri. Dan yang ini toksikologi industri contohnya pada air bersih, makanan, udara, sama air minum. Yang kedua ada toksikologi ekonomi. Ini pada pertanian dan hama, pestisida, dan farmakologi. Kemudian toksikologi kehakiman itu contohnya pada diagnosis, terapi, dan mediko legal. Yang selanjutnya ada arti penting toksikologi itu ada 3. Yang pertama dapat mengevaluasi keberbahayaan zat kimia. Yang kedua ada dapat ditentukan batas keamanannya. Dan yang ketiga penting untuk perkembangan produksi obat, pestisida. Kemudian ada klasifikasi racun berdasarkan yang pertama efek racun terhadap tubuh, yang kedua struktur fisik dan kimiawi, yang ketiga prosedur analisis, dan yang keempat asal dan penggunaan. Kemudian jenis racun itu ada 2, yang pertama akut dan yang kedua kronis. Kemudian ada reaksi lain, yaitu keracunan. Yang pertama itu karena alergi, yang kedua ada
karsinogenik, dan yang ketiga ada teratogenik. Selanjutnya manajemen intoxikasi, yaitu yang pertama ada resusitasi dan stabilisasi awal, dan yang kedua ada penilaian resiko intoksikasi, yang ketiga mengurangi absorpsi atau membuang toksin, yang keempat itu memberikan antidotum, dan yang kelima perawatan suportif. Kemudian toksisitas zat korosif. Apa sih itu zat korosif? Zat korosif adalah zat berbahaya yang dapat merusak jaringan melalui proses kimiawi. Klasifikasi keracunan yaitu yang pertama itu menurut terjadinya racun. Itu ada cell poisoning, attempted accidental poisoning, homicidental poisoning. Dan menurut mulai terjadinya racun itu ada keracunan dan selanjutnya pemaparan zat korosif dapat melalui yang pertama saluran pencernaan, yang kedua melalui kulit, yang ketiga itu melalui saluran pernapasan, dan yang keempat itu melalui mata atau okular. Kemudian beberapa zat asam yang bersifat korosif itu ada zat hidrogen fluorida, yang kedua asam borat, gambaran klinis terjadinya toksisitas. Yang pertama itu diawali dengan zat racun, kemudian masuk ke dalam sirkulasi sistemik, kemudian ini melewati fase absorpsi. Dari sirkulasi sistemik masuk lagi ke disposisi. Pada disposisi ini melewati dua fase. Yang pertama distribusi dan eliminasi. Pada fase distribusi terjadi tempat aksi. Terjadinya tempat aksi ini melalui reseptor sel sasaran atau antaraksi, kemudian mengalami efek toksik. Pada fase eliminasi terjadi dua fase. Yang pertama ada metabolisme dan ekskresi. Pada metabolisme terjadi metabolit. Pada metabolit ini terjadi dua toksik, ada toksik dan toksik. Mekanisme aksi toksik terdapat dua efek. Yang pertama ada efek intrasel, itu toksisitas yang diawali dengan interaksi secara langsung antara zat kimia dan metabolitnya dengan reseptornya. Yang kedua ada efek ekstraksel, itu toksisitas secara tidak langsung dengan mempengaruhi lingkungan sel sasaran, tapi dapat berpengaruh pada sel sasaran. Demikian penjelasan tentang toksisitas dari saya pribadi. Jika ada salah-salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum